Kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memasuki babak baru setelah Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka. Kejaksaan Agung alias Kejagung resmi menetapkan ex-Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim alias NAM, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi yang merugikan negara hingga 1,98 triliun rupiah itu. Nadiem menambah panjang daftar tersangka atas kasus dugaan korupsi tersebut, setelah sebelumnya 4 orang sudah ditetapkan Kejagung sebagai tersangka. Tersangka adalah sebutan resmi dalam hukum pidana untuk seseorang yang diduga kuat telah melakukan tindak pidana, namun statusnya belum ditetapkan sebagai terdakwa. Status tersangka diberikan setelah adanya bukti permulaan yang cukup yang dikumpulkan oleh penyidik, polisi, kejaksaan, atau KPK selama tahap penyelidikan. Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, seseorang memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum, antara lain, hak untuk didampingi penasihat hukum, pengacara, hak untuk tidak menjawab pertanyaan yang dapat memberatkannya, hak untuk diperiksa dengan adil, dan hak atas jaminan penangguhan penahanan jika memenuhi syarat. Status tersangka akan berubah menjadi terdakwa setelah berkas perkaranya dilimpahkan ke pengadilan dan hakim telah menetapkan jadwal sidang. Jika terbukti bersalah di pengadilan, statusnya akan berubah lagi menjadi terpidana. Dikutip Tribun Lampung, Co.id dari tribunnews.com, selain Nadiem, Kejagung sudah menetapkan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada Kemendikbudristek dalam program digitalisasi pendidikan periode tahun 2019 hingga 2022. Adapun kelima tersangka terkini yakni Nadiem Anwar Makarim, NAM, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2019 hingga 2024. Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah tahun 2020 hingga 2021, Sri Wahyuningsih, SW. Kemudian, Direktur SMP Kemendikbudristek 2020, Mulyatsyah, Mul, Staf Khusus Mendikbudristek Bidang Pemerintahan Era Mendikbudristek Nadiem Makarim, Juristan, JTJS, dan Konsultan Perorangan Rancangan Perbaikan Infrastruktur Teknologi Manajemen Sumber Daya Sekolah pada Kemendikbudristek, Ibrahim Arif, IBAM. Adapun peran kelima tersangka tersebut diantaranya: 1. Nadiem Anwar Makarim diduga berperan dalam menerbitkan peraturan Mendikbud yang mengunci spesifikasi laptop untuk menggunakan sistem operasi Chromebook. Kebijakan ini dianggap mengarah pada praktik monopoli dan bertentangan dengan beberapa peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nadiem diduga melakukan rapat tertutup via Zoom untuk membahas pengadaan ini. 2. Sri Wahyuningsih, SW, Direktur Sekolah Dasar, SD, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah tahun 2020 hingga 2021. Ia ditetapkan sebagai salah satu kuasa pengguna anggaran, KPA, dalam proyek ini. 3. Mulyatsyah, Mul, Direktur SMP Kemendikbudristek tahun 2020. Sama seperti Sri Wahyuningsih, Mulyatsyah juga ditetapkan sebagai kuasa pengguna anggaran, KPA, dalam proyek pengadaan laptop. 4. Juristan, JT. Staf Khusus Mendikbudristek era Nadiem Makarim diduga terlibat dalam penyusunan kebijakan yang mengarahkan pada pengadaan laptop Chromebook. 5. Ibrahim Arif, IBAM, Konsultan Perorangan di Kemendikbudristek. Ia disebut memiliki peran dalam memengaruhi tim teknis dengan mendemonstrasikan laptop Chromebook dalam rapat daring. Perannya dianggap sebagai bagian dari upaya memuluskan pengadaan barang yang sudah ditentukan spesifikasinya sejak awal.